Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ning Silvi Ainunazah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Oke, kita langsung aja membahas tentang bimbingan konseling. Pasti kalian berpikir, konseling itu otentik dengan ruangan yang menerima anak-anak nakal, padahal tidak. Oke, langsung saja kita membahas tentang apa sih bimbingan, konseling, dan bimbingan konseling itu. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau menggali potensi yang dimilikinya. Sedangkan konseling adalah bantuan yang diberikan konselor kepada konseli secara langsung atau tatap muka dalam memecahkan masalah di kehidupannya. Jadi, penjelasan bimbingan konseling adalah kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli konselor kepada konseli dengan cara tatap muka, baik secara individu atau kelompok, untuk mengatasi permasalahan yang dialami dengan cara terus-menerus dan sistematis. Selanjutnya ada tujuan konseling. Tujuan konseling sendiri itu untuk membantu memahami diri dan lingkungan, untuk membantu mengatasi permasalahan, membantu mengembangkan dan memperdayakan potensi diri, dan masih banyak lagi. Adapun fungsi konseli itu untuk pemahaman, pencegahan, pengentasan, penyembuhan, pemeliharaan, dan pengembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi kemanusiaan dalam konseling. Dimensi itu sendiri meliputi dimensi keindividualan, kesosialan, kesusialaan, dan keagamaan. Terus ketidakseimbangan dalam dinamika kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Dimensi kemanusiaan berdampak munculnya permasalahan yang menjadi latar belakang urgensi konseling dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan konseling. Dari historisitas, perkembangan kemunculan konseling dilatar belakangi dari adanya permasalahan yang berawal dari kebutuhan penyesuaian skill atau bakat dengan kebutuhan mendapatkan pekerjaan, sehingga sesuai dengan kondisi diri. Periode berikutnya, konseling berkembang mengarah pada kesadaran untuk perwujudan kesehatan mental dan pendamping terhadap siswa di sekolah dengan ragam permasalahan akademik dan perkembangannya. Di Indonesia, perkembangan konseling diawali dari adanya program layanan konseling yang semula menggunakan istilah penyuluhan. Namun, penyuluhan tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah, sehingga sesuai dengan istilah awam, yakni konseling yang mengakses permasalahan siswa untuk membantu optimalisasi perkembangannya. Konseling pada saat ini telah berkembang luas, tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga luar bidang pendidikan, seperti keluarga, sosial, karir, dan keagamaan. Selanjutnya ada wawasan, pengetahuan, penanganan, dan penyikapan terhadap suatu kasus dapat diartikan sebagai upaya untuk menghadapi sesuatu kasus yang dialami oleh seseorang. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri itu merupakan batasan yang memisahkan suatu bidang dengan bidang lainnya. Apabila tidak ada ruang lingkup, maka batasan suatu bidang tidak akan jelas. Oleh karena itu, dalam kepakaran bimbingan konseling pun terdapat beberapa ruang lingkup khusus.
Contohnya itu ada segi pelayanan, segi sasaran, segi fungsi, segi karir, dan pendidikan. Yang terakhir itu ada segi sosial budaya. Terus bidang garapan konseling melingkupi berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya ada prinsip bimbingan dan konseling, menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman, program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti pelaksanaan program layanan, bimbingan, dan konseling. Prinsip-prinsip konseling itu adalah yang pertama ada bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individualis. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan konseling. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Di dalam konseling juga terdapat asas-asas konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, terus ada asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas keharmonisan, asas keahlian, asas alih tangan, kasus, dan yang terakhir itu ada asas tuturi handayani. Kegiatan pendukung layanan konseling itu ada aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan. Di dalam konseling juga ada metode. Konseling metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana berupa fisik, di mana proses kegiatan bimbingan dan konseling berlangsung, dan bahkan pelaksanaan metode seperti pembimbing sendiri termasuk metode juga, dan sarana non-fisik seperti kurikulum, contoh, teladan, sikap, dan pandangan pelaksanaan metode. Lingkungan yang menunjang suksesnya bimbingan dengan melalui seperti wawancara, angket, tes psikologis, sosiometri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keterampilan konseling. Keterampilan konseling sendiri itu ada keterampilan attending, membuka percakapan, bertanya, restatement, empati, klarifikasi, genuine, refleksi, konfrontasi, dan merangkum. Sekian itu penjelasan dari saya tentang konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.